Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli Syafri Ali dengan NIM 1202223315 dari kelas S4603. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dari data mining. Ada beberapa konteks yang bakal dibahas di sini. Yang pertama, ada pengertian dari data mining. Lalu yang kedua, fungsi dan metode beserta contohnya. Lalu yang terakhir ada pentingnya data mining di dalam bisnis intelijen. Yang pertama, ada data mining sebagai multiple disiplin. Ada beberapa penjelasan. Jadi data mining itu menurut multiple disiplin itu adalah proses penemukan pola hubungan atau informasi berharga dari sekumpulan data yang besar. Data mining menggabungkan teknik dan prinsip dari berbagai bidang, di antara lain statistik, yaitu memungkinkan analisis data untuk menemukan tren dan hubungan melalui metode statistik. Lalu yang kedua ada machine learning, menggunakan algoritma untuk membangun model prediktif yang dapat belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Selanjutnya ada database system yang berhubungan dengan cara penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan data secara efisien. Lalu ada artificial intelligence, menerapkan teknik cerdas untuk mengotomatisasikan analisis data dan menemukan pola yang kompleks. Lalu ada visualisasi data, menggunakan alat dan teknik untuk menggambarkan data dalam format yang mudah dipahami sehingga membantu dalam interpretasi hasil. Domain knowledge memahami konteks spesifik di mana data digunakan seperti bisnis, kesehatan, atau ilmu sosial untuk memberikan insight yang lebih relevan. Selanjutnya ada data mining menurut dari evolusi teknologi. Yang pertama ada teknologi database. Hubungan antara data mining dengan teknologi database itu, yang pertama, penyimpanan dan pengelolaan data. Teknik teknologi database memungkinkan pengumpulan dan penyimpanan volume data yang sangat besar dengan cara yang terstruktur dengan kemajuan dalam sistem manajemen basis data atau DBMS. Data kini dapat diakses dan dikelola secara efisien. Lalu yang kedua ada querying data. Pengguna dapat melakukan query kompleks untuk menarik informasi dari basis data. Namun, seiring dengan meningkatnya volume dan kompleksitas data, metode tradisional seringkali tidak cukup untuk menemukan pola atau insight yang berguna. Lalu yang terakhir ada data warehousing. Munculnya data warehousing memungkinkan integrasi data dan berbagai sumber menyediakan basis yang lebih baik untuk analisis yang lebih dalam melalui teknik data mining. Lalu ada artificial intelligence. Hubungan antara data mining dengan artificial intelligence ada dua, yaitu algoritma machine learning yang merupakan bagian dari AI, seringkali digunakan dalam data mining untuk klasifikasi clustering, prediksi, dan pengenalan pola. Algoritma ini mampu belajar dari data yang ada dan melakukan generalisasi untuk membuat prediksi atau keputusan. Lalu ada metode AI seperti neural network dan deep learning juga memungkinkan data mining dalam menangani data yang lebih rumit seperti gambar, suara, dan teks. AI membantu mengotomatisasi proses pencarian pola dan memprediksi hasil yang sulit diidentifikasi dengan metode analisis data tradisional. Lalu ada fungsi dan metode beserta contohnya. Yang pertama ada correlation. Korelasi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kekuatan hubungan antara dua atau lebih variabel dalam data. Korelasi menunjukkan seberapa besar satu variabel berubah bersama dengan variabel lainnya. Untuk contoh penerapannya, di dalam dunia pemasaran, korelasi dapat digunakan untuk menemukan hubungan antara iklan online dan penjualan produk. Misalnya, ada korelasi positif antara jumlah klik iklan dan peningkatan penjualan, yang berarti semakin banyak iklan yang dilihat, semakin tinggi penjualan produk. Yang kedua ada clustering, yaitu membuat data grup untuk membentuk kelas baru, misalnya memaksimalkan kesamaan intra-kelas dan minimalkan kesamaan antar kelas. Untuk contoh penerapannya, dalam segmentasi pelanggan, clustering digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian. Misalnya, analisis clustering di toko retail dapat mengelompokkan pelanggan menjadi beberapa segmen, seperti pelanggan dengan belanja tinggi, belanja menengah, dan belanja rendah. Ini membantu toko menawarkan promosi khusus sesuai dengan tipe pelanggan. Lalu ada regression. Regresi digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu variabel atau dependen. Berdasarkan hubungan dengan satu atau lebih variabel lain atau independen, ini berguna dalam memperkirakan hasil atau tren di masa depan. Contoh penerapannya,
Di dalam dunia keuangan, regresi digunakan untuk memprediksi harga properti berdasarkan variabel seperti lokasi, ukuran, dan fasilitas. Dengan menggunakan data historis, model regresi dapat memperkirakan berapa harga sebuah rumah di masa mendatang berdasarkan kondisi saat ini. Lalu ada classification, yaitu membangun model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas atau konsep untuk memprediksi masa depan. Misalnya, mengklasifikasikan negara berdasarkan iklim atau mengklasifikasikan mobil berdasarkan jarak tempuh gas. Untuk contoh penerapannya, di dalam aplikasi medis, klasifikasi digunakan untuk mendeteksi penyakit berdasarkan gejala. Algoritma klasifikasi seperti decision trees atau neural network dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah seorang pasien memiliki diabetes berdasarkan hasil tes medis, riwayat kesehatan, dan faktor risiko lainnya. Lalu ada time series analysis. Time series analysis digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam urutan waktu tertentu untuk menemukan pola, tren, atau prediksi masa depan. Ini sangat penting dalam data yang bergantung pada waktu. Untuk contoh penerapannya, dalam analisis keuangan, time series digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan data historis. Misalnya, perusahaan investasi menggunakan analisis time series untuk menganalisis tren harga saham dari waktu ke waktu dan membuat prediksi tentang arah harga saham di masa depan. Lalu yang terakhir ada association. Asosiasi bertujuan untuk menemukan aturan hubungan antar variabel dalam data seperti pola pembelian, barang yang digunakan yang sering terjadi bersamaan. Teknik ini sering digunakan untuk menemukan item-item yang sering muncul bersama-sama dalam dataset yang besar. Untuk contoh penerapannya, di dalam analisis keranjang belanja atau market basket analysis, asosiasi digunakan untuk menganalisis barang-barang yang sering dibeli bersama. Misalnya, data mining di supermarket mungkin menemukan bahwa pembeli yang membeli roti cenderung juga membeli selai. Berdasarkan asosiasi ini, supermarket dapat membuat promosi dengan menggabungkan kedua produk tersebut. Lalu yang ketiga ada pentingnya data mining di dalam bisnis intelligence. Bisnis intelligence, data mining memiliki peran penting dalam bisnis intelligence atau BI karena kemampuannya dalam untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dari kumpulan data yang besar dan kompleks. Bisnis intelligence adalah proses pengumpulan integrasi, analisis, dan penyajian informasi bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk contoh penerapannya, Amazon menggunakan data mining untuk menganalisis pembelian dari preferensi pelanggan. Berdasarkan data tersebut, Amazon memberikan rekomendasi produk yang disesuaikan dengan minat individu. Ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga meningkatkan loyalitas pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.